Siti, lu tuh budak ya? Dari tadi gue panggilin, ayo cepet bantuin. Gimana sih? Kan sampean sendiri yang bilang gak mau kalau misalnya aku yang jadi sustere. Ya wis, ngapain minta tolong? Iya, emang gue gak bakal nganggep lu sebagai suster. Tapi ini penting. Ayo cepet bantuin. Udah mau? Ribet banget sih lu ya. Ya wes, aku mau. Tapi ada syaratnya. Kamu harus minta tolong sama aku dengan cara yang sopan. Ogah. Ya udah. Udah. Tolong bantuin saya menangani pasien di dalam. Ya, Sus. Suster Siti. Nah, gitu dong, baru sopan. Ini dari tadi, kek. Udah puas. Yaudah cepet. Iya. Putih, tunggu sini bentar, yuk. Jalan dulu. Sekali lagi terima kasih Dokter Bayu. Dokter Bayu sudah bersedia membantu warga di sini. Itu emang kewajiban saya, Pak. Nah, ini rumah yang untuk ditempatin Dokter Bayu. Semoga Dokter Bayu kerasan tinggal di sini. Terima kasih ya, Pak. Coba saya lihat dulu ya. Silakan. Mari, Pak. Lu lagi? Lu tuh sengaja yang ngikutin gua? Gua laporin ke polisi ya lu. Apaan sih, galak banget jadi orang. Pak, saya mau minta tolong, Pak. Tolong jauhin perempuan ini dari saya, Pak. Dia gangguin saya terus. Waduh, nggak bisa nak dokter. Rumahnya Siti kan bersebelahan, alias bertetanggaan. Tetangga. Mana itu? Setan apa maling tuh? Mana ada nggak beres nih? Jangan-jangan maling. Ini gue cari dulu. Serem amat ini kampung. Merinding gue. Malah gelap banget lagi. Masuk aja. Suara apaan tuh? Setan! Silau. Lu! Ya ampun, lu ngapain sih di sini? Apa aja? Lu tuh nyerumin banget barusan, tau gak? Oh, gue tahu nih. Jangan-jangan lu mau fitnah gue ya, udah ganggu lu. Terus mau suruh gue nikahin lu. Hah? Kok ngomongnya sembarangan kayak gitu? Enak aja. Sedih, dokter, aku khawatir. Si Putih sakit. Aku takut nanti dia mati, Mas. Bagus lah kalau mati. Kok gitu dong ngomongnya? Mas, tolong dong, Mas. Tolong si Putih ya, biar dia sembuh ya. Ya, Mas. Ya, sembuhin ya si Putih. Enggak. Gue udah berapa kali sih bilang sama lu? Gue tuh bukan dokter hewan. Gue dokter manusia. Mas, tapi Mas. Aduh, Mas dokter. Ya jangan ditutup, Mas dokter. Saya mohon. Mas dokter, kasihan si Putih.
Gue capek, gue mau istirahat. Besok gue harus bangun pagi-pagi melayani manusia. Manusia, bukan hewan. Mas dokter kok tega? Nanti kalau dia mati gimana, Mas? Aku gimana kalau si Putih mati, Mas? Bodoh. Mas dokter tolongin si Putih, tolong. Ya udah. Tapi ini yang terakhir ya. Gitu dong. Tunggu. Kenapa lagi? Lu tuh yang kenapa suka banget sih langsung main narik-narik aja? Aba-aba lagi kayak bajai tau gak? Yang lomba lari pakai aba-aba. Udah, yuk. Iya, tunggu ini gelap apa? Iya, sabar ya Putih. Ini biar kamu ntar lebih enakan. Duh, semoga aja si Putih cepet sembuh. Iya, kamu tenang aja Siti. Piye. Iya, Pak. Tapi aku gak bisa nunggu lama-lama. Sabar, nanti si Putih juga sembuh. Ya ampun, si Putih tuh kasihan. Makannya susah sekarang. Udah gitu jarang main. Hidupku tuh sepi kalau nggak ada si Putih. Sudah, kamu tenang saja Siti. Udah mendingan nih. Makanya kamu harus rajin jalan, jangan diem terus. Makanannya nggak bisa turun. Males banget sih kamu. Iya, udah. Iya, sekarang dibawa ke Siti. Gak usah gelisah begitu. Wah, Siti, tuh, si Putih sudah bisa bergerak-gerak. Iya, orang yang kupingnya Ya. tak gerak. Udah sehat nih Putih lu. Gue jamin besok lu bisa lari-lari. Lompat-lompat kayak vampir. Serius, Mas Dokter? Serius? Iyalah. Makasih ya, Mas Dokter. Iya. Tapi ini pelukannya lepas dong. Peluk aja. Maaf, habis gimana? Aku seneng banget ya jadi lali. Maaf ya. Siti, tolong dengar nasihat Bapak ya. Kamu harus hormat dan sopan sama Dokter Bayu. Lagian kenapa sih kamu sebegitunya sama si kelinci itu? Tahu, lebay banget sih. Jangan salah. Nih, tuh. Si Putih ini kado dari Dokter Bobi. Itu loh Pak Kades, dokter yang dulu pernah aku taksir. Siapa tadi? Dokter Bobi. Iya, Dokter Bobi. Kenapa Dokter Bayu kenal sama Bobi? Kayaknya pernah denger deh namanya. Dokter Bobi. Oh iya. Dia satu kampus sama saya, Pak. Hah? Mas dokter kenal sama Dokter Bobi? Beneran? Iya beneran. Aku ada pesan, ada sesuatu. Pak Kades pegang dulu sebentar. Halo. Gimana sih? Ikut sebentar. Seger ya udara di sini. Hah? Ini pisang banyak banget. Dari mana? Pagi Mas Dokter. Ini pisang semuanya spesial buat Mas Dokter. Udah makan aja semuanya. Gue tahu nih. Lo mau nyogok gue pakai pisang supaya gue kasih surat-surat tuh ke Bobby gitu. Lu lihat gue. Emang lo pikir gue monyet disogok pakai beginian mau? Ogah, nih bawa sana bawa. Bawa. Mas, ini mubazir loh. Hei, ini pisangnya banyak banget, Pak Mali. Kalau dikasih ditolak, Mas Dokter. Piye tuh iki? Mas Dokter! Mas Bayu! Tuh. Kan kemarin bilangnya ndak mau kalau dikasih pisang. Nih, tak kasih ayam. Ayam kampung loh, ya. Lu ngaco ya? Enggak. Gue gak bisa disogok. Pokoknya gue gak bakal bantuin lo kasih surat itu. Ogah? Ih, kok gitu sih? Pokoknya aku udah akan berhenti sampai sampean mau nganter surat buat Dokter Bobi. Bobi mulu.
Emang apa sih hebatnya dia? Emang lu ada apa sih sebenarnya sama dia? Gini loh ceritanya. Bagus deh. Iya dok, makannya juga udah mulai banyak nih dok. Nih. Nih. Kayaknya kasih makan gimana? Iya dok, orang dia dari pagi belum makan. Dokter tuh lucu ya terkadang. Iya dok. Oh, ini di bawah. Nah, Kok diendus aja ya dok ya? kayaknya kamu makan nih. Kira-kira si kebo ini ada mahnya nggak sih dok? Ada lah sama aja. Oh gitu. Iya, dok. Ayo dok, makan dulu. Ih, kalau nggak makan nih nanti sakit. Iya. Kamu coba. Udah, dokter Coba aja dulu. nih. Kamu aja. Dokter aja. Biasa kalau mau perempuan mau, soalnya kan ini Brad Pitt. Dokter aja. Dokter kan ahlinya sama hewan. Iya. Coba. Lagi ya. Cobain. Nih, dokter aja. Saya juga kurang paham. Nah gitu. Jadi dia tuh baik banget. Gak kayak sampean. Malah ngina lagi. Terserah. Mau si Bobby itu baik, jahat, gue gak peduli. Bukan urusan gue. Gue tetap gak mau bantuin lo. Ya, aduh tolong ya. Aku nggak akan nyerah sampai Mas Terserah, Bayu. nggak mau. Enggak, Nggak mau, nggak mau. Apaan sih? Aduh. Ya, waduh. Putih. Aduh, Kitty. maaf ya, maaf. Kayak gitu. Apaan sih? Stres nih gue lama-lama di sini. Karena nolongin orang yang sakit, malah guanya yang sakit. Ya. Mana yang sakit ini tak pegang, mana yang sakit. Udah, nggak usah, udah. Aku yang telah Apaan? membiarkan Apa lu lihat-lihat? itu tumbuh Naksir dan sama gua. tumbuh. Itu, bukan sampean tuh. Menumbuhkan Rasa apaan sih nih? cinta di dalam hati itu. Bau banget apaan sih nih? Kini Itu harus kamu kena pipisnya si Putih. Ku telah jadi milikmu. Wah, ini kelinci sama majikan sama aja, sama-sama kurang ajar ya. Putih, awas lu ya, Putih. Hah? Mau disate, Putih, hah? Kabur kemana, Putih, hah? Sini. Sini. Kena lu, ha? Mau disate. Terima kasih banyak Nak Siti. Kalau nggak ada Nak Siti, kambing saya nggak bisa tertolong. sama-sama Pak. Siti juga seneng bisa bantuin kambingnya Bapak. Oh iya, ini sedikit rasa terima kasih Bapak sama Nak Siti. Apa itu Pak? Nggak usah, nggak. Udah, Bapak ikhlas kok Nak. Ini buat Nak Siti. Nggak, Pak. Siti juga ikhlas nolongin Bapak. Nggak. Lebih baik uangnya buat Bapak saja. Buat kebutuhan yang lain ya Pak. Ya sudah. Sekali lagi terima kasih ya Nak Siti ya. Oke, sama-sama. Cewek biang kerok itu hatinya baik juga ya. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu. Oh nggih, monggo. Mari. Baik banget Nak Siti. Ini pandanganku buram semua yo. Duh istirahatku. Ya ampun. Ini. Aduh. Mas dokter? Mas dokter ngapain ada di sini? Ya lu juga sih yang nekat. Cuman buat nolongin kambing aja sampai bela-belain kayak gitu. Kenapa Thomas kok aku dimarahin kayak gitu? Aku kan cuma nolongin. Lagian dokter itu kan bukan hanya nyelamatin manusia, tapi semua makhluk hidup harus diselamatin, Mas. Ya wes, nggak usah dipapa, aku bisa jalan sendiri kok nih. Cuman pusing aja nih. Udah. Daripada ntar lu pingsan, mendingan lu sang Putih naik ke punggung gua gendong. Gak usah senyum-senyum kegeeran kayak gitu. Gua mau gendong lu gara-gara lu sakit. Gak sakit aja nyebelin, gimana sakit?
Iya, enggak apa-apa. Makasih ya Mas Dokter. Mas Dokter baik banget. Ya udah panggil Bayu aja, nggak usah lebay. Oh, berarti sekarang kita temenan ya? Iya Mas ya? Maksudnya Bayu. Ya. Berarti kalau temenan boleh dong aku titip surat buat Dokter Bobby di Jakarta. Iya, ya udah. Baik banget. Bayu baik banget. Putih, si Bayu ini baik banget ya. Makasih ya, makasih. Mas Bayu, nih kotak surat buat Dokter Bobby. Ya ampun banyaknya. Nah, terus khusus yang satu ini dari si Putih kelinciku buat Dokter Bobby. Jelali yo. Gua kirain habis sakit kemarin otak lu bisa normalan dikit. Malah makin... Udah, sini. Aduh, kebetulan nih kalian pada ngumpul di sini. Barusan Bapak dapat kabar dari Dokter Bobby. Katanya Dokter Bobby mau menikah di Jakarta. Bersama dirimu, ku nyanyikan lagu kita. Aduh. Saat gitarku pun berdenting memanggil, andai kau ada di sini, bertanya hatiku, akankah engkau kembali? Kasian banget sih Siti. Kenapa sih lu? Melo amat. Patah hati ya? Udah slow aja. Santai kayak di pantai. Apa bagi Mas Bayu ki piye? Ini di kampung. Gimana-mana yang ada sawah, nggak ada pantai. Gimana caranya santai kayak di pantai? Kayak dibahas lagi ya, udah santai di sawah aja Gi. Lagian udah jangan sedih-sedih ah. Ntar jelek makin jelek lu. Mau makin jelek. Biarin aja. Orang aku lagi patah hati. Ya iya, tapi itu makanan putih kan? Buku amat. Ntar kalau misalnya lu makan habisin, putih makannya apa? Kasihan putih. Masa lu sedih putih ikut kelaparan, ntar putih sakit lo, makin sedih lagi, repot deh. Kalau mau makan, ntar gue beliin deh makan yang lainnya. Ini makanannya putih. Enak ya wortelnya? Iya benar. Siti, udah sembuh? Alhamdulillah udah agak mendingan. Ini semua berkat kamu. Aduh, kenapa ya dengan perasaan gue? Siti ini makin dilihat makin cantik ya. Duh, ini ngopo ya? Kok cenat-cenut begini aku ya? Sopo yo? Aku pacarnya Dokter Bayu. Oh ya sayang, ini suster Rese yang kamu bilang suka ngerepotin kamu. Iya, namanya Siti, cuman itu dulu kok, sekarang udah nggak ngerepotin. Kamu kok bisa ada di sini? Iya, soalnya aku dapat kabar kalau kamu diterima
untuk menjadi asisten dosen di kampus kita. Jadi minggu depan kamu udah bisa jadi asdos deh. Makanya kita buruan balik yuk ke Jakarta. Coba tunjukkan padaku bagaimana kau bertumbuh, lepaskan. Saya nggak bisa melanjutkan pengabdian saya untuk masyarakat di sini. Tapi Bapak tenang aja, nanti ada dokter lain kok yang menggantikan saya di sini. Iya, Nak Bayu. Tidak apa-apa kok. Kami hanya akan memberi salam perpisahan sama Nak Bayu. Dan akan memberi tanda terima kasih. Ya, berupa hasil panen dan hasil ternak warga di kampung ini. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga Bapak, Ibu. Makasih juga udah menerima saya di kampung ini selama ini. Iya, Pak Dokter. Bayu, maaf ya. Aku cuma bisa ngasih ini, kotak surat buat dokter Bobby. Maaf ya pakai tangan kiri, soalnya tangan kanannya megang si putih. Nggak apa-apa kok Siti. Gue pamit dulu ya. Lu jaga Putih baik-baik. Ya udah yuk sayang. Kamu kelamaan ngobrolnya. Ntar keburu macet loh. Jo, Min, tolong bantuin bawa ya. Izin, Pak Kades. Nah Bayu, hati-hati di jalan ya. Ya, sekali lagi terima kasih ya Pak. Monggo Pak Dokter. Ya, saya pamit ya Pak. Ya, hati-hati ya. Menyatu, wow, nikmati saja kesan mendalam yang Apes bener. Baru aja temenan sama Bayu. Udah ditinggal. Mana Mas Bayu udah punya pacar. Cantik lagi. Nanti pulang dari sini anterin aku ke mall yuk. Ada yang pengen aku beli. Ya. Please. Sayang. Iya Siti, iya. Siapa? Siti. Ya ampun Bayu, lu bego banget sih. Pakai salah sebut lagi. Ternyata lupain Siti lebih susah ya daripada ujian akhir semester. Kamu kenapa sih, Bay? Hah? Lupa ingatan? Apa jangan-jangan... aku tahu. Kamu mulai suka sama cewek yang namanya Siti itu kan? Ayolah, Bay. Kamu kenapa sih? Sayang. Ya, aku ya, nggak mungkin lah aku suka sama yang namanya Siti itu. Ya, aku cuman keinget aja sama dia. Soalnya, kamu tau gak? Waktu itu di kampung pas dia jadi asisten aku, aduh kerjanya nggak becus banget. Suruh bantuin aja susah banget. Terus malam-malam bisa gangguin aku tidur lagi. Suruh bantuin nolongin hewannya lah. Itu hewannya itu tuh. Itu juga sama nyebelinnya. Kemana-mana bawa kelinci putihnya. Terus sayang banget kayak anaknya aja. Padahal cuman kelinci putih. Nyebelin banget emang tuh anak. Lo pikir gue bego apa, Bay? Gue bisa lihat kali kalau lo itu kangen sama Siti. Rupanya waktu di sana si cewek udah gitu bisa banget godain lo ya. Tapi gue harus tenang. Gue yakin kok Bayu pasti bisa ngelupain si Udik itu. Tuh, dia juga nggak ada di sini. Yaudah sayang, aku kesana bentar ya. Nanti baru kita ketemu lagi ya. Waduh. Ini kampus kok yuk gede banget yuk. Tapi arahnya neng di. Situ apa situ ya? Gue jadi bingung. Bego banget sih gua. Bisa manggil Vira Siti. Ngeles yang ngaco lagi. Siti keluar lu dari kepala gua keluar. Hah? Kok Siti keluar beneran? Enggak. Ngaco nih. Ngaco ini gua ngayal apa mimpi nih? Benar nih. Bro. Sini bentar. Bro. Tolong dong cubit gua. Lah, kenapa? Udah cubit aja yang kencang, cubit. Oh ya udah. Aduh, sakit aku. Lah, tadi lo yang minta cubit.
Oh iya. Nah, Yaudah. Thank you. Sorry, thank you. Sakit berarti ini nggak mimpi. Beneran Siti dong. Siti, lu ngapain di sini, kangen sama gua? Alah, Mas Dokter, pede banget sih. Oh, enggak, aku kesini tuh mau daftar ulang. Soalnya aku mau kuliah di sini. Selama di kampung aku tuh belajar giat. Aku bakal jadi dokter satu-satunya di kampungku. Lu kuliah kedokteran? Nggak salah denger gua. Yakin lo? Kuliah kedokteran itu susah loh. Lebih susah daripada lahiran kambing. Sampean tuh kalau ngomong sembarangan ya. Orang sampean yang otaknya setengah aja bisa kuliah, ya aku pasti lebih bisa. Ya Allah, aku seneng banget bisa satu kampus sama Bayu. Ya? Lo ngeliat Bayu nggak? Nggak tahu, nggak lihat. Mana itu anak? Ternyata anak kampung itu udah berani merebut Bayu dari gue. Lo Siti kan? Vira, ini Siti, ini Vira waktu itu udah pernah ketemu kan, masih inget kan? Iya. Halo Siti. Vira, mulai sekarang Siti bakal kuliah kedokteran di sini, sama kayak kamu. Oh ya? Bagus dong. Siti, nanti gue pasti bakalan bantuin lo kok. Soalnya kan gue senior lo. Bener gak, Bay? Iya. Makasih ya, Fir. Ya udah yuk. Iya. Belajar yang bener. Mas, kalau mau daftar ulang di mana ya? Malah pergi pacaran. Aduh, kesana kali ya. Lu kuliah di sini, mau jadi dokter apa sih? Dokter kelinci? Kamu apaan sih? Mau jadi dokter apa aja? Terserah aku dong, yang penting aku jadi dokter. Namanya kamu, Dokter Oon. Malah ngatain balik. Cari gara-gara ya? Enggak, kamu tuh yang nyari gara-gara. Apa? Hah? Mau ngomong apa? Udah. Ngapain sih kalian berantem mulu? Udah kayak Tom and Jerry aja. Oh iya, betul tuh. Dia nih Jerry-nya, tapi bukan tikus. Curut. Sembarangan ngomong curut-curut. Kamu tuh yang curut. Tikus got, kejebur got. Jelek. Berani ya lo? Apa? Udah dong. Ngapain sih kalian berantem? Kalian itu kan sahabatan. Enggak. Mulai sekarang, persahabatan kita selesai. Nggak masalah, aku juga seneng. Males juga punya sahabat kayak kamu. Mending sama si Putih. Yuk Putih. Males juga ngomong sama orang ngaco. Cewek bener-bener ya? Mereka terbuat dari apa sih? Bikin marah sampai ke ubun-ubun. Baru mau dibaikin. Udah bikin ulah lagi, cari masalah lagi. Udahlah sayang, kamu ngapain sih marah-marah sampai segitunya? Gak baik tahu marah-marah sampai segitunya sama orang. Apalagi orangnya Siti. Iya tapi kan, kamu tahu sendiri kan Siti itu. Dia tuh udah bener-bener keterlaluan. Ini kalau misalnya aku mama lagi hamil nih, udah langsung pendarahan kali ngeliat dia. Bu, maaf Bu. Ibu lihat si Putih nggak? Maksud saya itu kelinci warnanya putih, terus lucu, imut-imut, pokoknya ngegemesin deh. Ibu lihat nggak? Nggak lihat tuh. Emang itu punya siapa? Punya Neng ya? Iya Bu, itu punya saya. Waduh Neng, kalau cari kelinci di tempat ramai kayak gini mah susah. Cuma ada 2 pilihan. Kalau nggak di sate, paling ya ketabrak mobil. Serius Bu? Bisa gawat nih, nyawanya si Putih terancam ini. Aduh gimana nih? Makasih ya Bu, makasih. Putih, aduh mana ya? Putih, aduh. Putih.
mata gak sih? Kalau jalan hati-hati dong. Cari masalah lagi sama gua. Maaf ya Mas, maaf Mas Bayu. Aku lagi bingung ini Mas, si Putihku hilang. Aku mau nyariin dia. Aduh, aku nggak tahu harus kayak gimana lagi nih Mas. Cari putih, hitam, biru, terserah. Gua nggak peduli. Yang penting kalau jalan pakai mata. Lu sana cari sendiri. Ya udah kalau nggak mau bantuin nyari si Putih. Oh, dasar dokter Oon, nyebelin. Udah, ayo. Ayo gue bantuin. Ya udah nggak usah marah-marah Iya, gitu iya, dong, sini. ngomongnya biasa aja. Putih. Iya, Thomas kok malah dibawa ke tempat kayak gini, kan kita mau nyari si Putih. Ya gue kan juga pernah jadi kelinci. Maksudnya gue tahu kelinci suka makan rumput. Ya pasti dia di sekitar sini. Ya juga sih. Pinter nih Mas Bayu. Ya. Mana ya? Putih. Mas Bayu. Itu si Putih. Ran. Putih. Ya udah jangan diliatin aja, kesana dulu tangkap ntar hilang lagi. Ya. Putih. I miss you Putih. Mas Bayu. Bantuin, ini susah banget tangkapnya. Ya udah. Lu dari sana, gue dari sini ya. 1, 2. Aduh. Nah, ini dia. Nah, Putih udah ya, jangan ngelawan lagi ya. Ya udah ya, tenang ya. Kamu jangan kabur-kaburan. Aduh, nyusahin deh. Mas, aduh makasih ya. Makasih banget udah bantuin aku nyariin si Putih. Yang telah membiarkan rasa itu tumbuh Sekali lagi makasih ya, Mas. tumbuh. Aku yang telah menumbuhkan cinta di dalam hati itu. Kini harus ku sadari ku telah jadi milikmu saat Yowes. kau temukan aku. Sekali lagi makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Berarti kalau gitu kita balikan lagi ya. Kita jadi sahabat lagi. Cinta bila kau di Ya. sini. Janji. Saat ku temukan kamu. Saat aku yang telah membiarkan rasa itu tumbuh. Kenapa dan kamu senyum? tumbuh. Sariawan. Siti, Aku yang telah aku mau jujur sama kamu. menumbuhkan cinta Kalau aku- di dalam hati Hai Siti. itu. Kini Dokter Bobby. harus ku sadari ku telah jadi milikmu. Kok dokter bisa ada di sini? Oh iya, aku ngambil spesialis di sini. Siti, kata Pak Kades, kamu jadi mahasiswa kedokteran ya? Wah, selamat ya. Iya, makasih ya dok. Selamat juga. Soalnya sekarang kan dokter udah menikah. Menikah? Sama siapa? Enggak, aku masih single lagi. Kecuali kalau kamu mau sama aku. Iya, apaan sih dokter bercandanya? Tapi beneran emang masih single? Iya.
Udah, mau ke kantin nggak? Boleh? Biarkan rasa itu tumbuh dan tumbuh. Berarti yang dibilang sama Pak Kades itu cuman gosip ya? Ya iyalah, itu cuma gosip yang gak bener. Ini dokter Bobby lucu deh. Yang namanya gosip itu emang gak bener, piye toh? Oh iya ya, kamu masih cerdas aja. Oh ya Siti, sekarang kamu gak usah panggil aku dokter Bobby. Gimana kalau panggil aku aja Bobby? Oh gitu. Ya. Ya deh, iya. Bobby. Ya udah, kami ke kantin yuk. Saat kau temukan aku, saat ku temukan. Kayaknya sih Bobby pakai muncul lagi segala. Ganggu PDKT gue sama Siti aja. Siti, ada waktu sebentar nggak? Ada apa ya, Bu? Aku mau sesuatu sama kamu. Siti, aku suka sama kamu. Aku suka sama kamu, Siti. Kamu mau kan jadi pacar aku? Kamu mau jadi pacar aku, Siti? Siti, aku lebih cinta sama kamu. Aku lebih sayang sama kamu, Siti. Pilih aku aja ya. Ih, nyebelin banget sih tuh cewek kampung. Gue gak terima. Aja. Aku jadi bingung nih harus pilih siapa. Bobby, Bayu, Bobby, Bayu. Bobby, Bayu, Bobby, Bayu. Putih. Piye iki? Ayo pilih sopo. Aku jadi galau ki. Makasih. Nggak mau. Ayo kak. Bener sepi nih. Rasain lu cewek. Vira, ngapain dia kok nuangin minyak ke lantai? Ini udah nggak beres nih. Siti. Bayu, bangun Bayu. Bayu bangun. Bayu. Aduh Bayu, kamu jangan mati Bayu bangun. Bayu, tolong Bayu. Aduh, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Bayu bangun Bayu. Kenapa kamu lebih memilih Bayu, Siti? Kenapa nggak aku? Bayu. Ketahuan kan? Kalau misalnya aku beneran mati, pasti kamu panik banget ya. Kamu kehilangan aku, kamu nggak bisa hidup tanpa aku. Ayo, ketahuan kan? Kamu ngerjain aku ya? Ih, jahat, nyebelin. Kan kamu yang bilang sendiri nggak bisa kehilangan aku. Aduh, aku penting banget. Ya. Dokter. Oh iya. Makasih ya dok. Berkat jasa dokter, aku bisa kuliah kedokteran di sini. Iya, Siti. Oh iya, aku mau nanya soal perasaan kamu sama aku gimana? Kamu terima aku nggak? Apa kamu lebih memilih Bayu? Tentu saja aku memilih dokter. Aku mau jadi pacarnya dokter. Maafin aku Bayu. Aku terpaksa.
Soalnya aku hutang budi sama dokter Bobby. Putih. Ternyata Siti milihnya dokter Bobby. Ya iyalah. Udah pasti dia pilih Bobby. Gue bisa cuma bikin Siti marah-marah terus. Kamu ngapain sih sedih kayak gitu? Udahlah, kamu gak usah mikirin cewek kampung itu lagi. Kan kamu masih punya aku. Dan kita kan masih bisa balikan kayak dulu lagi. Enggak. Gue gak bisa balikan sama lu. Ih, lo kenapa sih? Apa sih kelebihan tuh cewek kampung? Jelas-jelas gue tuh jauh lebih cantik dibandingkan dia. Mungkin lo emang lebih cantik dari dia. Tapi hatinya Siti jauh lebih cantik dari lo. Bayu. Aku mau nerima cinta kamu. Cewek kampung, lo maruk banget sih. Bobby lo terima, Bayu lo terima. Mau lo apa sih? Aku yang telah Kamu salah, Fir. membiarkan rasa Siti terima cinta aku itu karena hutang budi. Aku gak mungkin pacaran sama Siti karena alasan itu. Karena aku tahu Siti cuma cinta sama Bayu. Nah, kita gak mungkin pacaran. di dalam hati itu. Kini harus ku sadari ku telah jadi milikmu saat kau Kamu mau terima cinta? temukan aku. Kamu beneran mau jadi pacar aku? Saat ku temukan engkau. Iya. Duniaku terasa damai, penuh cinta bila kau di sini. Saat ku temukan kamu, saat kau temukan aku, hatiku. Kamu ini mau mengajar atau mau fashion show? Iya, memang saya juga biasa fashion show. Syuting juga. Memangnya Bu Sinta gak pernah ngejelasin ya ke Bu Mika tentang saya? Kalau saja tante kamu bukan guru teladan di sini, saya tidak akan menerima kamu mengajar di sini menggantikan beliau. Terima aja Bu, gitu aja kok repot. Gimana saya nggak repot? Hari pertama ini saja kamu sudah datang terlambat. Terlambat, sikap yang tidak disiplin. Bu Mika, jadi ngajar nggak sih nih? Di sekolah ini sangat tidak mentoleransi sikap yang tidak disiplin. Kamu sebagai tenaga pengajar harusnya memberi contoh yang baik terhadap siswa. Bukannya seperti ini. Jadi ngajar nggak sih nih Bu? Anak-anak, anak-anak, ini adalah Ibu Risa yang akan mengajar public speaking di kelas kalian. Silahkan. Morning. Morning. Hello, perkenalkan nama saya Marisa. Bisa kalian panggil saya Miss Risa. Kalian tenang dong. Anak-anak kalian tenang dulu, ini gimana sih? Sini. Hei, kalian bisa tenang tidak? Cepetan. Kalian diam. Kalau kalian tidak diam, tidak tenang selama jam pelajaran, maka handphone kalian ini akan Ibu sita selama 1 minggu.
Sekarang kalian duduk di tempat kalian masing-masing. Semua. Risa, silahkan langsung saja pelajarannya dan saya permisi dulu. Oke anak-anak, kita mulai saja pelajaran kita hari ini, yaitu public speaking. Atau sebuah ilmu yang mempelajari tata cara berbicara di depan umum. Berbicara pun itu ada tata bahasa yang baik. Gestur, eye contact. Nih, kan? Semuanya tuh harus balance, oke? Kayak gini nih, Cak. Ini bagus loh. Penting banget ilmu ini. Karena kalian akan berhadapan sama orang banyak. Dan kalian harus bisa berbicara dengan baik dan benar. Pergi kamu, gak usah ganggu aku. Aku sudah bosan ngeliatin kamu. Jangan lagi kamu deket aku. Ya Allah. Jadi pusing aku gila jadinya. Lu tuh punya mata gak sih? Salah ngeliat-liat mana sih? Udah nabrak bukannya minta maaf, malah ngerocos kayak kereta api. Kumaha sih? Emangnya gue peduli? Untung aja fotokopian selamat. Bodoh amat. Bimbang hatiku ragu tak menentu. Ngejalanin semua kisah denganmu. Mending pisah jauh darimu. Mara, Cynthia, tenang ya. Kang Asep nggak kemana-mana. Kang Asep akan selalu ada kok di depan sekolah. Masa? Iya, tapi dengerin, Kang Asep hanya jualan mie ayam aja ya. Ya udah ya, sekarang Kang Asep mau belanja dulu. Ya, dadah. Nggak usah, udah. Pulang aja, pulang ya. Dadah ya. Semuanya udah siap ceritanya? Siap, Bu. Sinta udah? Silakan maju depan. Pelabuhan Ratu. Tempat wisata. Tenang. Tarik nafas, hembuskan. Udah. Ini yang biasa saya lakukan kalau lagi saya gugup untuk tampil atau show apapun. Ya, coba lagi mulai dari awal. Pelabuhan Ratu. Mau kemana sih? Ini masih jam belajar. Oh, jadi lo ya yang bikin anak murid-murid gue gak betah di kelas. Ini kenapa ini? Hah? Tiba-tiba datang kok ngomel-ngomel nyerocos lagi. Itu asap yang bikin kenapa dirobek? Hah? Gara-gara ini nih ya, murid-murid itu gak pernah ada di kelas. Neng, Asep kasih tahu ya. Hah? Jangan mentang-mentang jadi guru baru bisa cuman marah-marah. Hah? Neng, introspeksi dong. Siapa tahu ya, anak-anak itu nongkrong di sini itu karena Kang Asep ganteng, handsome, gantengnya pakai banget. Itu udah pasti Kang Asep memang, tapi maksud Kang Asep bukan itu. Udah jadi terusin nanti panjang ya. Maksud Kang Asep nih ya, mungkin mereka itu nggak nyaman. Neng kali ngajarnya nggak enak. Hah? Nggak nyaman? Ya nggak nyaman kenapa? Hey, gue tuh guru bahasa Inggris, bintang film, bintang iklan, billboard gue tuh di mana-mana. Kalau cuman hadapin bocah-bocah cilik kayak gitu tuh biasa banget. Oh, kalau soal itu Asep percaya, ya Asep percaya Neng bisa ngadepin
Ini mah kecil ya. Tapi ya, Asep kasih tahu, Neng paling jadi guru di sini nggak nyampe seminggu, nggak bakalan betah. Udah nggak usah pegang-pegang ah. Kaki gue sakit banget lagi. Taksi ada nggak ya di sini? Duh, manusia udah pada pulang lagi. Lagi nungguin apa, Neng? Taksi nggak ada ya di sini? Walah, Neng, di sini mah gak ada yang namanya taksi. Angkot aja kagak ada. Emang gak dijemput? Oh enggak. Jadi nggak ada kendaraan umum gitu? Kagak ada. Karung banget. Yaudah, Neng. Ayo naik. Asep anterin ke bawah. Emangnya lo nggak rugi nganterin gue? Udah baik-baik ya ditawarin. Neng, sebenarnya nih ya, Asep mah rugi. Tapi sebenarnya Asep ngincar pahalanya aja. Tapi kalau nggak mau ya udah, Asep nggak masalah kok. Iya, mau. Tukang ojek dong, bilang banget. Ish. Kalau ada taksi gue nggak mau sama lo. Udah. Sepertinya Asep harus pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Hati-hati. Lo ngapain di sini? Enggak, gue itu kangen aja sama lo. Nah, lo dari mana sih? Hah? Risa, kaki lu kenapa? Gak apa-apa kok. Tadi jatuh kayaknya terkilir deh. Iya udah, gue pijitin ya. Gak usah, Bay. Gue cuma butuh istirahat doang kok. Capek banget nih. Ya udah. Kalau lu mau istirahat, oke. Tapi jangan lupa ya, kaki lu lo obatin. Besok jadwal lu apaan? Biar gue jemput ya. Gak usah, Bay. Risa, tapi gue seneng antar jemput lo. Hah? Lu tau sendiri kan perasaan gue ke lu gimana? Gue udah deh, Bay. Kan gue udah bilang gue maaf banget sama lo. Gue tuh cuma teman gue doang, gak lebih dari itu. Oke, gue bakal tunggu lu sampai lu buka hati lu buat gue. Udah ya, Bay. Gue mau istirahat. Risa, gue bakal jemput. Ya ampun, Bay. Kan gue udah bilang, lo tuh gak usah jemput gue. Udah Risa, santai aja. Lu mau kemana hari ini? Hah? Lu syuting di mana? Hah? Gue syuting sih. Tapi jauh banget, Bay. Gak usah dianterin, nanti lo telat lagi pemotretannya. Iya ya? Risa, udah santai aja. Ya udah, sekarang gue antar lu dulu ya, oke? Tapi, Bay, Udah ya. Sekarang kita pergi. Ntar lu telat. Cepet. kasih ya. Riz, di mana? Oh, di situ tuh. Oh iya, untuk kali ini lo gak usah nganterin gue. Gue suka gugup kalau ditemenin. Lagi pula ini kerja sama saya pertama kali sama tim mereka. Iya deh. Tapi lu nggak apa-apa kan? Gue nggak temenin. Oh ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yaudah kalau gitu saya pamit ya. Bye. Bye. Alhamdulillah, akhirnya dia pergi juga. Riz, sebentar lagi kita satu project dalam film ya. Gimana mulai besok gue yang antar jemput lu pergi ke lokasi syuting? Makasih, Bay. Tapi gue bisa sendiri kok.
Ya, tapi kan kita satu tujuan. Apa salahnya kalau bareng? Biar gue juga ada teman ngobrolnya. Bye. Bukannya gue gak ngerti perasaan lo, tapi lo juga mesti mikirin perasaan lo sendiri. Gue gak mau karena project ini lo malah sakit hati. Dan untuk saat ini gue sama sekali belum kepikiran untuk pacaran. Karena gue mau fokus dalam karir gue. Isi hati dengan cinta. Riz, gue gak apa-apa kayak gini. Gue seneng kalau lu beri kesempatan biar gue lebih deket lagi sama lo. Dan gue lebih jauh lagi mengenal lo. Mungkin tahun datang dan kita tak bisa. Jangan sampai gue dimarahin mulu sama Bu Mika. Mengerikan. Loh, semuanya pada kemana ya? Astrid, anak-anak pada kemana ya? Di luar, Miss. Di luar? Ngapain mereka? Gue tahu nih mereka kemana. Iya nih, jadi satu. Ya ampun, anak-anak kok masih ada di sini sih? Sekarang itu waktunya belajar. Ih, Miss, tanggung nih. Mie ayamnya belum habis. Nih, mendingan Miss Risa ikut makan dulu aja mie ayamnya sama kita. Enak nih, seriusan, gak bohong deh. Cobain. Iya, tapi sekarang itu waktunya belajar. Iya Neng, kasihan. Tunggu aja dulu, nanti udah beres baru pada belajar. Ya Neng ya? Iya, bener banget tuh, Miss. Gini aja. Miss Risa nih lagi baik hati loh hari ini. Gimana kalau semua mie ayam ini Miss Risa yang bayar? Beneran nih? Iya lah, masa Miss Risa bohong sih? Wah, asik banget tuh bayar. Tapi ada syaratnya loh. Karena Sekarang harus masuk kelas. energi hidupku. Ayo, mangga. Udah, taruh dulu, masuk kelas dulu. Nanti kan dibeli lagi sama Neng Risa, ya. Ayo. Oke, kita akan mulai pelajaran kita hari ini ya. Kita akan berbicara tentang intonasi suara. Intonasi suara sangat penting sekali saat kita berbicara di depan umum. Mengerti? Astrid, bisakah kamu berhenti dan memperhatikan saya? Astrid? Gambar kamu saya kita. Enak banget nih. Risa, kamu harus nyobain mie ayamnya Asep. Enak banget. Jamin pasti lezat. Enggak Bu, makasih. Tadi memang belum sempat sarapan sih. Tapi kalau makan mie belum biasa. Ini lembar penilaian guru. Semua pengajar di sini mengisi lembar ini. Silahkan kamu isi dan nanti langsung dikembalikan ke saya. Saya akan buatkan performa mengajar kamu, ya? Boleh dibawa pulang nggak Bu? Soalnya lapar banget nih. Ya harus sekarang dan harus hari ini. Bu, kan Ibu meriksanya sampai besok. Risa, kamu jangan membantah saya. Mendingan saya telepon delivery aja.
Ku sadar ku egois menyakitimu, tak pedulikanmu. Tuh kan gak diangkat-angkat. Lihat jualan gak sih? Tapi kini ku Assalamualaikum. harus Waalaikumsalam. memohon cintamu. Ku mohon jangan pergi. Ini buat saya. Saya permisi, Miss. Iya. Gue jadi bersih. Perut gue. Aduh. Aduh, tuh kan perih lagi. Aduh. Lagi. Perasaan gue gak makan apa-apa deh. Banget lagi. Jangan-jangan karena gue makan mie ayam lagi. Lo kasih apa mie ayam gue? Hah? Lo kasih racun ya? Ini ada apa? Tiba-tiba mie ayam Asep yang disalahin. Heh, seharian gue sakit perut gara-gara makan mie lo, tau gak? Oh, sakit perut. Neng, Asep kasih tahu ya. Asep nggak ada niatan sama sekali ngasih racun ke makanan Neng. Ngapain juga Asep ngelakuin itu? Itu mah nambah dosa. Asep tuh mau nyari duit halal biar nambah pahala itu. Gue cuma mau mastiin doang kalau mie ayam itu tuh dari lo. Lo kasih racun. Si Neng, kok jadi fitnah kayak gini? Asep nih ya, kerjaan tuh halal, makanan juga halal semuanya. Neng tuh maunya apa sih? Heh, gue tuh cuma mastiin doang kalau mie ayam kamu tuh pasti dikasih apa-apa, iya kan? Neng, Asep nggak bakalan ngasih racun kayak gitu kan, Neng. Asep nggak terima kalau diginiin. Astrid! Astrid, kamu kan yang tadi ngasih mie ke aku? Mie tadi dari Asep kan? Nah, tuh kan? Gue yakin banget nih, pasti mie itu udah dikasih apa-apa, iya kan? Udah. Ini kenapa jadi si Astrid juga dimarahin? Gak jelas sih si Neng. Neng, Asep tuh gak akan mungkin Astrid! Astrid! Kok si Astrid kenapa? Wah, Neng, lihat nih perbuatan Neng, ha? Astrid jadi sakit hati tau gak digituin? Loh, kok gue sih? Ya Allah! Apa? Gue sih, ya Allah. Wah, bener-bener nih. Aduh, rumah si Astrid di mana ya? Perasaan kemarin nganterin sampai sini. Dibilang rumahnya dekat gang sana. Mana ya? Iya nanya ke saha ya atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, mau tanya, tahu rumahnya Astrid gak? Anak SMA Tunas Bangsa. Kemarin teh saya nganter ke sini, cuman nggak tahu rumahnya di mana. Oh, si Astrid? Iya, bener. Astrid itu cucu kakek. Cucu kakek? Oh. Nah, ini siapa ya? Saya Asep, temannya Astrid. Kek. Oh, iya. Nah, Asep ada di dalam. Nanti kakek panggilin Astrid ya. Mana Astrid? Iya, betul rumah Astrid. Subhanallah. Ayo, Nasib. Ayo. Hatur nuhun. Tunggu sebentar ya, nanti saya panggilin.
Astrid? Gimana sakit kieu? Maafin saya, Kang. Astrid udah bohong sama Kang Asep. Ya, Kang Asep sih nggak masalah. Tapi ngapain juga Astrid sampai bohong kayak gitu sama Kang Asep? Hah? Gini, Astrid udah nggak punya keluarga lain selain kakek. Beliau yang dari kecil udah ngurusin Astrid. Papa, Mama, udah meninggal sejak Astrid masih kecil. Mereka ninggalin warisan rumah dan usaha perkebunan yang saat ini diurus sama anak buahnya kakek. Ya. Kang Asep ngerti. Ya udah. Astrid jangan sedih terus ya. Ini aja pokoknya Astrid. Mulai sekarang nih ya. Astrid sama Kang Asep kita temenan. Ya? Janji? Oke. Kalau ada apa-apa Astrid minta aja sama Kang Asep. Kang Asep pasti bantu, ya? Oh yaudah. Satu hal lagi nih. Besok jangan lupa ya, masuk sekolah. Tapi Miss Risa... Oh, udah. Soal Miss Risa, biar Kang Asep yang ngurus. Iya, saya maafin kamu. Tapi kalau kamu mau ngulanginnya lagi, ya kalau kamu mau ngulangin... Cut. Aduh, Risa, gimana sih lo? Tik, udah berkali-kali masih salah juga lo. Bang, maafin aku ya bang. Minta break bentar boleh nggak bang? Pengen minum nih. Aduh, yaudah kita break dulu deh. Yuk, ayo break dulu. Ayo. Riz, lu kenapa? Sakit? Oh, enggak kok, Bay. Enggak kenapa-napa. Sebenarnya gue pengen cerita sesuatu sama lo. Tapi please ya, lo jangan ketawain gue. Oke, lu mau cerita apa? Jadi gini, Bay, sebenarnya tuh gue ngajar eskul di SMA. Gue gantiin tante gue yang lagi keluar kota. Risa, itu kesempatan yang bagus loh. Iya, ngajar itu kan tugas yang mulia. Ya, yang gue kaget, kenapa sih lu gak cerita ke gue? Tapi Bay, gimana image keartisan gue kalau mereka tahu kalau gue tuh cuma guru eskul SMA doang? Gimana image gue? Aduh, nggak mungkin gitu. Riz, selagi apa yang lo lakukan itu baik, ya gue rasa nggak ada masalah gitu. Tapi kalau emang lo belum siap hal ini diketahui orang banyak, oke, gue akan jaga rahasia. Serius loh? Serius. Thank you ya, Bay. Udah siap mata pelajaran hari ini? Siap. Ya udah, keluarin buku mata pelajaran hari ini. Astrid, maafin Miss ya atas sikap Miss kemarin sama kamu. Iya, Miss. Kemarin Kang Asep nemuin saya dan dia ngebujukin saya supaya ikut eskul lagi. Kamu memang berbakat, Astrid. Gambarnya bagus banget. Jadi, kamu mau ikut lomba itu? Iya, Miss. Is pasti dukung kamu, Astrid. Tapi saingannya keren-keren, Kang. Saingan. Udah, percaya deh kata Kang Asep.
kamu pasti jadi juara. Pegang, beneran. Pokoknya ya, Astrid jangan mau kalah sama saingan-saingan yang lain. Pokoknya nanti kalau... Seru banget sih obrolannya. Oh ya, ini bawa minuman dingin. Kasih ya. Turun. Oh ya Astrid, gimana lukisannya? Ini dikit lagi kelar kok, Miss. Bagus banget lukisannya, Astrid. Tadi sampai mana? Oh, saingan. Oh, nih ya. Kang Asep kasih tahu ya. Pokoknya nanti kalau udah sampai di sono, jangan mau takut, jangan mau kalah sama mereka. Pokoknya anggap aja kecil yang lain, ya. Masa sih, Kang? Ih, beneran. Pasti bisa, ya. Coba lihat sampai di mana. Ih, halus. Eta. Miss Risa nggak apa-apa kan? Kita tinggal sendirian. Iya, nggak apa-apa Astrid. Gue juga biasa kok naik ojek. Astrid, ayo pulang yuk. Udah sore nih. Iya, Kang. Miss Risa, kita duluan ya. Ya, Miss Risa. Iya, dah. Duluan ya. Mengalun sedih untukmu, pertanda senja hatiku telah tiba. Cahaya begitu terang untuk yang hingga kau. Terserah lo, bebas. Nanti gue traktir. Serius? Wah. Asep gak nyangka ternyata Neng Risa baik juga ya. Emangnya gue kayak Nenek Sihir apa sih jahat itu? Mirip sih. Kan? Bercanda, Asep bercanda. Nggak ada Mia di sini ya? Mie? Jauh-jauh datang ke kafe masa nyarinya mie? Mie apa? Soalnya lagi pengen banget makan mie ayam. Oh, mie ayam. Oh, udah kalau gitu mah ya. Besok sama Asep dibikinin mie ayam paling enak. Iya bisa. Serius? Ya serius. Asep ini kan jualannya mie ayam. Asep bisa bikin. Udah pokoknya besok. Pokoknya Asep yang traktir. Makasih ya. Oh ya, satu hal lagi. Kalau nggak keberatan, Asep tuh pengen tahu gimana sih kalau syuting itu. Jadi kalau misalnya boleh, pengen datang kalau kasih syuting. Pengen lihat aja. Boleh nggak? Datang aja. Nanti gue kasih alamatnya ya. Tapi lo jangan ketawain aku ya. Emangnya kenapa nggak boleh ketawa? Soalnya acting gue jelek banget. Oh, kalau itu Asep percaya. Ngambek. Asep bercanda. Bercanda kok. Jangan ngambek, nanti gak ditraktir lagi ya. Oh gitu. Ya udah pesen. Boleh pesen ya? Oke, boleh. Mau makan apa? Berarti, ini nih. Nasi timbal Asep lah. Yang cocok sama lidah Asep. Boleh. Bebas kok. Aduh. Oh, ini. Sampai juga, Neng. Makasih ya, Sep. Udah mau nganterin malam-malam gini. Gak masalah, Neng. Kang Asep juga makasih. Tadi udah ditraktir makan. Enak. Oh iya, Sep. Kapan-kapan boleh dong aku diajak jalan-jalan sekitaran sini. Ya boleh. Pokoknya nanti Kang Asep ajak jalan. Ya udah kalau gitu makasih ya. Ya. Ya udah kalau gitu. Kang Asep pulang dulu. Ya udah. Hati-hati ya. Ya. Benerin dong rambutnya.
Cantik dong. Bisa kok sendiri. Gak usah ganggu aku. Udah makan belum? Aku sudah bosan ngeliatin kamu. Jangan lagi kamu deket aku. Udah. Dia jangan lu ladenin. Mereka tuh ngiri sama kita. Secara kan dia kan jomblo. Iya kan? Iya juga sih. Ya, kan lagi. Gue tuh harus tetap cantik loh. Rabatnya. Iya. Nah bisa. Baru sesaat Risa, lu mau kita kemana? berpacaran, bimbang hatiku ragu tak Iya, ini namanya lokasi syuting tuh. Ada kameramennya. Ada tuh yang megang-megang tongkat tuh ya. Itu namanya boomer. Bum. Oh, itu namanya bum. Iya. Itu kamera. Halus kameranya sayang kamu. Bye, gue cabut ya. Risa, lu mau kemana? Lu serius gak bareng gue? Kehilangan Iya, kamu. gue bareng Asep aja. Gue lebih seneng naik motor nih. Kita cabut yuk. Bye. Risa, tungguin deh. Risa. Pergi kamu, gak usah ganggu aku. Aku sudah bosan. Enak banget ya di sini. Ada. Bawaannya nyaman banget ya. Asep. Jadi biasa kesini kalau lagi banyak pikiran. Ya, tahun itu dari awal aja gue kesini. Dekat dari rumah lagi. Emang deket. Hanya Neng Risa tuh jangan sudah pergi kafe, nge-mall. Tempat kayak gini banyak. Nggak juga, Sep. Waktu gue tuh dibutain sama namanya syuting, pemotretan, wawancara. Nah, sekarang tambah lagi udah ngajar. Gue tuh udah gak bisa banget diam, Sep, orangnya. Sayang kamu. Gue malah curhat ya. Sorry ya. Apa-apa. Asep gak protes kok. Asep ini kan gini-gini. Pendengar yang baik. Serius. Pergi kamu, gak usah ganggu aku. Kalau Anggi udah bosen, bilang sama Asep ya. Bentar lagi boleh nggak? Kamu deket aku. Sejam lagi juga boleh. Aku gila jadinya. Asep. Pergi kamu, gak usah ganggu aku. Aku sudah bosan melihat. Kok nggak ada? Kemana dia? Oh gitu jadinya. Hah? Gue juga gak suka sama lo. Selama ini gue cuma manfaatin lo doang. Gila lo. Ya udah terserah lo. Gue pikir gue suka kali ya sama dia. Oke lo, hari ini lo oke banget. Kita ganti scene, oke? Ya bos, oke bos. Yuk next scene yuk. Thank you Adi. Riz, kok lu sedih sih? Gue nggak tahu, Bay. Tapi gue udah menikmati berprofesi sebagai guru di sana. Tapi gue juga harus sadar kalau gue tuh cuma guru pengganti di sana, Bay. Riz, lu mau gua ambilin minum? Ya nggak apa-apa, makasih. Nggak apa-apa ya, aman ya? Loh, kok Kang Asep tutup? Mau kemana? Aku udah lapar juga mau beli mie. Maaf ya Neng. Hari ini Kang Asep nggak jualan lagi. Ya Kang Asep, aku lapar juga. Ya udah yang lain aja ya. Iya gak apa-apa. Udah Kang Asep dah ya. Kang Asep kemana ya? Kok nggak ada?
PS gue gak ada yang masuk. Kok Asep juga nggak ada ya? Asep juga nggak ada. Biasanya dia nyariin gue. Waalaikumsalam. Aduh. Kang Asep. Piagam? Iya, Astrid menang juara 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jaju. Aduh, ini baru cucu kakek. Hebat. Kang Asep bangga sama Astrid. Tapi kalau aja ada Miss Risa ya. Iya juga ya. Risa juga pasti bakalan bangga sama Astrid. Iya, ini semua kan karena Miss Risa. Miss Risa kangen banget. Kok Miss Risa nggak pamitan sih? Ya ampun, kangen banget sama kalian. Iya, maafin Miss Risa ya, kemarin gak sempat pamitan sama kalian. Gimana kabar Miss Risa? Alhamdulillah baik. Oh iya, gimana sekolahnya? Miss, lebih seneng sama Miss Risa. Tahu nggak? Guru barunya tuh galak, kebetein, ngebosenin. Ya nggak? Kangen banget sih. Astrid? Astrid? Maafin Miss Risa ya. Tahu, kamu pasti kecewa banget sama Miss Risa. Iya, nggak apa-apa, Miss. Oh iya, lomba kemarin gimana, Astrid? Alhamdulillah, Astrid juara 2, Miss. Alhamdulillah, semuanya. Udah jadi juara juga ya. Bagus banget sama kamu, sama Miss. Beneran Miss. Astrid sama Kang Asep gak ada apa-apanya. Astrid cuma nganggap Kang Asep itu sebagai abang Astrid. Masa sih? Kang Asep teh udah saya anggap kayak abang sendiri. Serius kamu? Tapi Miss gak percaya. Kamu kan akrab banget sama Asep. Masa iya sih kamu gak ada apa-apa sama Asep? Ya udah, kalau Miss nggak percaya, nah itu Kang Asep. Saya panggil ya. Kang Asep, Kang, Kadio heula. Padamu kan selalu ku beri hanya untukmu. Mungkin terletihku. Ayo Miss. Saya tanya ke Kang Asep. Astrid ganggu ya? Ya udah deh, Astrid tinggal ya Miss Risa. Biar enak berduanya. Yang selalu tersimpan hanya untukmu. Buat Neng Risa. Kita kan bersama selamanya. Serius, ini buat gue. Serius. Tadi Asep ngeliat di pinggir jalan, terus jadi inget sama Neng Risa. Aku coba untuk selalu setia. Asep udah tahu semuanya. Asep mau ngejelasin kalau sebenarnya Asep sama Astrid gak ada apa-apa. Astrid itu Asep udah anggap sebagai adik sendiri. Asep kasihan sama dia. Terus Asep juga mau ngasih tahu nih. Sekarang Asep mau pengen lebih maju. Asep sekarang udah lulus kuliah loh. Hah? Kamu ambil jurusan apa? Manajemen. Sebenarnya jualan mie ayam itu cuma sebagai sampingan. Semenjak ketemu sama Neng Risa pertama kali, Asep jadi semangat lagi. Hebat banget loh kamu.
Sebenarnya Asep, Asep suka sama Neng Risa. Neng Risa mau gak jadi pacar Asep? Always think about you. Serius? Always think about you. Jadi Asep diterima? Gue juga suka banget sama kamu dan sayang banget sama kamu. Oh, baby, ku ingin selalu memeluk kamu dan cium kamu. Kau bagaikan pelangi mewarnai hariku selalu.